Allah. Dan moga-moga dengan demikian boleh mendatangkan sukacita hidup bagi kita. Pada perayaan kudus ini kita juga ingin menyatukan harapan dan permohonan kita untuk keselamatan jiwa Bapak Bill Rusli Halim. 2 tahun yang lalu telah dipanggil menghadap hadirat Tuhan. Agar layak pantas perayaan kudus kita ini, mari di hadapan Allah sejenak kita sadari salah dosa kita akui dan memohon rahmat pengampunannya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah memanggil orang yang berdosa. Kasihanilah kami umat-Mu. Kau serahkan hidup-Mu supaya kami dapat hidup. Kasihanilah kami umat-Mu. Engkau menang atas kematian dan dosa. Kasihanilah kami umat-Mu. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa kami di surga, bagaimana kami dapat berdoa kepadamu kalau bukan Engkau sendiri yang meletakkan kata-kata pada lidah kami. Semoga kami selalu terbuka terhadap bisikan roh-Mu, dan ajarilah kami mengenal nama-Mu di dalam seluruh kehidupan kami, agar kami sungguh-sungguh juga dapat senantiasa berusaha melakukan segala apa yang Engkau kehendaki di dalam kehidupan kami. Kami juga mohon rahmat keselamatan-Mu bagi hamba-Mu, Bapak Bill Rusli Halim yang telah Engkau panggil menghadap hadirat-Mu. Semoga ia memperoleh rahmat keselamatan-Mu, menikmati kemuliaan-Mu dalam kerajaan surga, dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Kita dengarkan sabda Tuhan. Sabda Allah dari surat kedua Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Saudara-saudara, alangkah baiknya jika kalian sabar terhadap kebodohanku yang tidak seberapa, dan memang kalian sabar terhadap aku, sebab aku cemburu kepadamu dengan cemburu ilahi, karena aku telah mempertunangkan kalian kepada satu pria untuk membawa kalian sebagai perawan suci kepada Kristus. Tetapi aku takut kalau pikiranmu disesatkan dari kesetiaanmu yang sejati kepada Kristus, sebagaimana Hawa diperdaya oleh ular dengan kelicikannya. Sebab kalian sabar saja jika ada seseorang datang mewartakan Yesus yang lain daripada yang telah kami wartakan, atau memberikan kepadamu roh yang lain daripada yang kalian terima, atau Injil yang lain daripada yang telah kalian terima. Padahal menurut pendapatku, sedikit pun aku tidak kurang dibanding rasul-rasul yang tiada taranya itu. Andai kata aku kurang paham dalam hal berkata-kata, tidaklah demikian dalam hal pengetahuan. Sebab kami telah menyatakannya kepadamu pada segala waktu dan di dalam segala hal. Apakah aku berbuat salah jika aku merendahkan diri untuk meninggalkan kalian
karena aku mewartakan Injil Allah kepadamu dengan cuma-cuma. Jemaat-jemaat lain telah kurampok dengan menerima tunjangan dari mereka agar aku dapat melayani kalian. Dan ketika aku dalam kekurangan di tengah-tengahmu, aku tidak menyusahkan seorang pun, sebab apa yang kurang padaku dicukupi oleh saudara-saudara yang datang dari Makedonia. Dalam segala hal aku menjaga diriku supaya jangan menjadi beban bagimu, dan aku akan tetap berbuat demikian. Demi kebenaran Kristus dalam diriku, aku menegaskan bahwa kemegahanku itu tidak dirintangi oleh siapapun di daerah-daerah Akhaya. Mengapa tidak? Apakah karena aku tidak mengasihi kalian? Allah mengetahuinya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan, refrain. Adil dan benarlah karya tanganmu ya Tuhan. Adil dan benarlah karya tanganmu ya Tuhan. Aku bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hati dalam lingkungan orang-orang benar dan di tengah jemaat. Besarlah perbuatan-perbuatan Tuhan, layak diselidiki oleh semua orang yang menyukainya. Adil dan benarlah karya tanganmu ya Tuhan. Agung dan semaraklah pekerjaannya, keadilannya tetap untuk selama-lamanya. Perbuatan-perbuatannya yang ajaib dijadikannya peringatan. Tuhan itu pengasih dan penyayang. Adil dan benarlah karya tanganmu ya Tuhan. Perbuatan tangannya ialah kebenaran dan keadilan. Segala titahnya teguh. Perintahnya kokoh lestari untuk selamanya. Dilakukan dalam kebenaran dan kejujuran. Adil dan benarlah karya tanganmu ya Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Kalian akan menerima roh pengangkatan menjadi anak. Dalam roh itu kita akan berseru, Aba ya Bapa. Haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam khotbah di bukit berkatalah Yesus, bila kalian berdoa, janganlah bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka doanya akan dikabulkan karena banyaknya kata-kata. Jadi janganlah kalian seperti mereka, karena Bapamu tahu apa yang kalian perlukan sebelum kalian minta kepadanya. Maka berdoalah kalian demikian: Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Karena jikalau kalian mengampuni kesalahan orang,
Bapamu yang di surga akan mengampuni kalian pula. Tetapi jikalau kalian tidak mengampuni orang, Bapamu pun tidak akan mengampuni kesalahanmu. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari terkasih, kalau kita menyimak apa yang baru saja kita dengarkan bersama dari Injil Matius, maka inti dari suatu doa adalah kemampuan kita untuk sungguh-sungguh mengampuni kesalahan orang kepada kita. Kalau pada awal Injil yang kita dengarkan itu Yesus mengatakan bahwa bila berdoa janganlah bertele-tele, artinya mengajak kita untuk sungguh-sungguh kalau kita berdoa lalu kita tidak merealisasikan doa-doa itu dalam kehidupan keseharian kita, maka sesungguhnya tidak ada artinya. Doa bukan sekedar untaian atau rangkaian kata-kata yang indah, yang panjang, tetapi doa adalah suatu niat, keinginan yang harus kita wujudkan dalam kehidupan keseharian kita. Nah, karena itulah kalau Yesus mengajak kita untuk berdoa pada hari ini yang kemudian kita kenal sebagai doa Bapa Kami, yang telah mencakup seluruh segi kehidupan kita. Tetapi pada akhirnya yang paling diharapkan adalah bahwa kita harus mampu dalam kehidupan keseharian kita mengampuni kesalahan demi kesalahan, agar dengan pengampunan yang kita berikan itu kita pun memperoleh pengampunan dari Allah. Kalau kita kembali membayangkan apa yang telah diperjuangkan oleh Yesus dalam kehadirannya di tengah-tengah kehidupan manusia, adalah karena manusia tidak mampu lagi keluar dari salah dan dosa. Dan kehadiran Allah dalam diri Yesus Kristus adalah jawabannya untuk keluar dari dosa. Ia hadir mengampuni kita dengan menyerahkan hidupnya. Salah dosa kita membutuhkan kurban yang begitu besar agar dapat diampuni. Nah, dan pengorbanan itu dilakukan oleh Yesus sendiri, menumpahkan darahnya di kayu salib untuk membersihkan kita dari salah dan dosa. Karena itulah pentingnya bagi kita sebagai orang-orang yang percaya untuk membangun suatu sikap pengampunan dalam kehidupan kita. Kalau tidak, maka tentu kita pun meskipun kita mengharapkan rahmat keselamatan, maka itu tidak akan menjadi milik kita kalau kita tidak mampu mengampuni kesalahan orang kepada kita. Karena itulah yang menjadi ukuran bagi Allah untuk memberikan rahmat pengampunannya kepada kita. Jangan sampai kita hanya mengharapkan pengampunan dari Allah, tetapi hal-hal yang kecil yang kita mampu lakukan dalam hidup kita, mengampuni sesama kita, itu kita tidak lakukan. Nah, ini tidak akan jalan. Yesus mengajak kita untuk mengampuni kesalahan orang
yang tentu saja masih mampu kita lakukan. Karena itulah Bapak Ibu saudara-saudari terkasih, mari lewat ajakan Yesus pada hari ini, lewat sabdanya, kita membangun hidup kita melalui doa-doa kita. Semoga lewat doa-doa itu kita semakin dimampukan dan diberanikan untuk memberi pengampunan demi pengampunan kepada orang-orang yang bersalah kepada kita, agar kita pun beroleh rahmat pengampunan dari Allah yang kita imani. Mari kita persembahkan harapan kita ini dalam persembahan kudus lewat liturgi Ekaristi. Pada bakti 467. Nyanyi lagu baru seluruh bumi, pujilah Tuhan, puji namanya. Bawa kurban dalam rumah kudusnya, antara bangsa puji namanya. Bumi muliakanlah Tuhan, lagu yang baru nyanyi baginya. Agunglah Tuhan, berkati namanya. Bumi langit dipegang tangannya, Dia kuasa dan luhur namanya. Dewa tak kafir khayal belaka, bumi muliakanlah Tuhan, lagu yang baru nyanyi baginya. Gentarlah bumi di hadapan Tuhan, wartalah bahwa Tuhan meraja. Dengan adil jagat dihakiminya, dengan kebenaran bangsa-bangsa. Bumi muliakanlah Tuhan, lagu yang baru nyanyi baginya. Marilah kita berdoa agar persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa, tujuan hidup kami, perkenankanlah kami menyantap rezeki yang telah dijanjikan kepada para leluhur. Maka berikanlah kiranya rezeki itu untuk bekal dalam perjalanan hidup kami masing-masing. Dan ajarlah kami lewat kurban Kristus untuk juga mampu mengampuni sesama kami. Dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan, Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. sudah layak dan sepantasnya. Sungguh layak dan sepantasnya Bapa yang kudus, Allah yang kekal dan kuasa, bahwa dimanapun juga kami senantiasa bersyukur kepadamu dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Sebab sejak lahir di tengah-tengah kami, Kristus telah menjadikan kami manusia baru. Dengan sengsaranya, Ia melebur dosa kami. Dengan kebangkitannya dari alam maut, Ia merintis jalan menuju hidup abadi. Dan dengan kenaikannya ke surga ke hadapan-Mu, Ia membuka pintu surga bagi kami. Maka kami melambungkan nada kemuliaan bagi-Mu bersama para malaikat dan seluruh laskar surgawi yang tak henti-hentinya berseru, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa. surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan. Terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau ya Bapa, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon,
Kuduskanlah persembahan ini dengan daya Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Putra-Mu terkasih Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika akan diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti, mengucap syukur kepadamu, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, Yesus mengambil piala. Sekali lagi Ia mengucap syukur kepadamu, lalu memberikan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru yang dan kekal yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan daku." Agunglah misteri iman kita. Tuhan, Engkau telah wafat. Tuhan, sekarang Kau hidup. Engkau Sang Juru Selamat. Datanglah ya Yesus Tuhan. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu ya Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Kami mohon agar kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Bapa, perhatikanlah gerejamu yang tersebar di seluruh bumi. Sempurnakanlah umat-Mu dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup Agung kami Yohanes, serta para imam, diakon, dan semua pelayan sabda-Mu. Kami juga berdoa, bersyukur bersama dengan hamba-Mu Ronaldus Yoga Ongko yang merayakan ulang tahunnya yang ke-22. Kiranya kegembiraan yang boleh ia alami tetap Engkau tambahkan kepadanya, agar dengan penuh sukacita mengalami dan menjalani kehidupannya dalam cita-cita hidup selanjutnya. Kami juga berdoa untuk keselamatan hamba-Mu Bapak Bill Rusli Halim. 2 tahun yang lalu telah Engkau panggil menghadap ke hadirat-Mu. Ketika dibaptis, saudara kami ini menjadi satu dengan Kristus. Ia telah menjadi serupa dengan Kristus dalam kematian. Semoga kini ia menjadi serupa pula dengan Kristus dalam kebangkitan. Ingatlah pula akan saudara-saudari kami kaum beriman yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu. Terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Maria Perawan dan Bunda Allah, bersama para rasul dan semua orang kudus, dari masa ke masa yang hidupnya berkenan di hati-Mu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaraan Kristus bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini,
dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Ya Bapa, bebaskanlah kami dari segala yang jahat dan berilah kami damai-Mu. Kasihanilah dan bantulah kami, supaya selalu bersih dari noda dosa dan terhindar dari segala gangguan, sehingga kami dapat hidup dengan tentram sambil mengharapkan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Saudara-saudari, Tuhan Yesus Kristus bersabda kepada para rasul, "Damai kutinggalkan bagimu, damai kuberikan kepadamu." Tuhan Yesus Kristus jangan memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gerejamu dan restuilah kami, supaya hidup bersatu dengan rukun sesuai dengan kehendak-Mu. Sebab Engkaulah pengantara kami kini dan sepanjang masa. Amin. Damai Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Semoga percampuran tubuh dan darah Yesus Kristus ini memberikan kehidupan abadi kepada kita semua yang akan menyambutnya. Amin. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Saudara-saudari terkasih, lihatlah, inilah anak domba Allah yang menghapus dosa-dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang dalam perjamuan Tuhan. Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang kepada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Doa komuni spiritual. Yesusku, aku percaya bahwa Engkau sungguh hadir dalam sakramen Maha Kudus. Aku mencintaimu lebih dari segalanya, dan aku merindukan kehadiran-Mu dalam jiwaku. Karena sekarang aku tak dapat menyambut-Mu dalam sakramen Ekaristi, datanglah sekurang-kurangnya secara rohani ke dalam hatiku. Karena Engkau hadir di sini, aku memeluk-Mu dan mempersatukan diriku sepenuhnya kepadamu. Dan jangan biarkan aku terpisah daripadamu. Amin. Doa mohon perlindungan Allah dari wabah virus corona. Allah Bapa pemelihara kehidupan, kami bersyukur atas penyertaan-Mu dalam hidup kami. Lindungilah dan peliharalah kami, agar segera terbebaskan dari wabah virus corona. Anugerahkanlah kesembuhan bagi semua yang terjangkit. Berilah istirahat kekal kepada mereka yang berpulang dalam damai-Mu. Bantulah para tenaga medis, para dokter dan perawat, para relawan dan saudara yang merawat pasien, agar mereka tabah dan tegar dalam upaya mereka membantu sesama. Jagalah mereka dan seluruh sanak keluarganya agar tetap sehat dan aman sentosa. Tuntunlah para pemimpin bangsa dan agama agar mampu mengambil langkah-langkah yang lebih efektif
dalam menangani wabah virus corona dan dampaknya. Semoga mereka mampu melibatkan seluruh warga untuk bersatu padu, meningkatkan kepedulian dan solidaritas, serta mengambil sikap yang tepat. Ini semua kami mohon dengan pengantaraan Yesus Kristus Tuhan kami, yang hidup dan mengasihi kami kini dan selamanya. Santa Maria, Bunda Penolong, doakanlah kami. Santo Yosef Pelindung Gereja, doakanlah kami. Malaikat agung Santo Mikael, Gabriel dan Rafael, doakanlah kami. Santo Sebastianus, doakanlah kami. Santo Rufus, doakanlah kami. Santo Carolus Baromius, doakanlah kami. Santo Antonius Agung, doakanlah kami. Santo Quirinus, doakanlah kami. Santo Edmundus, doakanlah kami. Santo Damianus, doakanlah kami. Santa Dipna, doakanlah kami. Santo Eustachius, doakanlah kami. Santa Corona dan Santo Victor, doakanlah kami. Para kudus Allah, pelindung dari wabah dan segala penyakit, doakanlah kami. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa kami di surga, Engkau tahu betul apa yang kami perlukan sebelum kami memohonnya kepadamu. Bila kami berkumpul atas nama-Mu, berkenanlah kiranya Engkau hadir di tengah-tengah kami sebagai Allah dan Bapa kami, dan mampukan kami dengan Roh Kudus-Mu untuk senantiasa mencari kebenaran-kebenaran-Mu dan mampu mengampuni sesama kami yang bersalah kepada kami, dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu. Turunlah berkat Allah bagi saudara-saudari, bagi seluruh tugas, tanggung jawab dan pelayanan-pelayanan sepanjang hari ini, di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Dengan demikian perayaan kudus kita telah selesai. Syukur kepada Allah. Mari pergi, kita diutus. Amin. Amin. Mada Bakti 471. 471. Alangkah megah karya-Mu, Tuhanku pencipta semesta alam. Kau atur segala makhluk ciptaan-Mu, sungguh mengagumkan kami. Alangkah megah karya-Mu, Tuhanku pencipta semesta